Dalam soal yang kedua, kita akan membahas tantangan modul 6 yaitu lumpia rebung. Jadi deskripsi masalahnya di sini ada sebuah lumpia rebung sepanjang L yang akan diinput oleh pengguna dan akan dibagi kepada N orang yang juga akan diinput oleh pengguna. Nah, lumpia rebung ini akan dipotong hingga menjadi N tambah 1 bagian sebanyak N kali dipotong. Nah, format masukan dari program ini adalah N, L, lalu juga sebuah array BI dari B1, B2 sampai Bn dengan keluaran hasil potongan lumpia rebung tersebut. Oke, jadi langkah pertama untuk soal ini kita include dulu stdio.h untuk standar input output karena kita akan menerima input dan output. Lalu kita masuk ke fungsi main, tempat program akan dijalankan. Kita deklarasikan dulu kedua variabel yang akan diinput yaitu N dan L. Lalu kita mengeluarkan perintah untuk menerima input ini. Masukkan banyak teman N ya, dan panjang lumpia secara berturut-turut. Jadi nanti dia menerima 2 input sekaligus. Lalu scan F. Karena N dan L berupa integer, jadi dua-duanya %D. Lalu N harus ada tanda ini untuk input, lalu L. Nah, sekarang kita akan deklarasikan untuk array B ini. Kita deklarasikan dulu B sebanyak N. Lalu kita menggunakan loop untuk menerima input dari array ini, dari indeks 0 sampai kurang dari N, artinya dia sebanyak N. Lalu kita ini meminta pengguna untuk input BI. Oke, lalu sekarang kita mendeklarasikan suatu variabel array baru dengan jenis tipe data double karena kita ingin mendeklarasikan potong. Potong ini adalah array yang menyimpan hasil potongan. Kenapa menggunakan double? Karena hasil potongan itu kan bisa desimal, bisa bulat juga. Kalau di integer dia hanya bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita mendeklarasikan int jumlah sama dengan 1. Jumlah ini untuk menyimpan jumlah potongan saat ini. Jadi kan karena di awal mula lumpianya itu utuh, jadi hanya 1. Selanjutnya kita deklarasikan potong untuk indeks 0. Panjangnya kan sama dengan L yang sudah diinput pengguna. Lalu kita masuk kepada looping untuk kita nanti mengambil nomor bagian dari lumpia yang ingin dipotong. Karena di sini kasusnya dia misalnya mau menentukan bagian pertama dipotong 2, lalu nanti bagian berikutnya dipotong. Jadi harus ditentukan dulu. Jadi dari indeks 0 sampai N, kurang dari N, berarti sebanyak N juga. Ya. Oke, yang dilakukan kita membuat satu variabel baru namanya indeks BI kurang 1. Apa gunanya indeks di sini? Variabel indeks ini maksudnya. Variabel indeks ini karena kita kan mulai dari 1.
dan kita mau kembalikan ke 0 karena indeks mulai dari 0. Oke, lalu kita juga deklarasikan variabel setengah bernilai double juga. Ini yang akan menghitung setengah dari panjang potongan yang dipilih, karena dia kan minta untuk dibagi-bagi 2. Jadi sama dengan potong yang ke indeks dibagi 2. Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai potong yang pertama, kita harus geser dia ke kanan. Maka pakai loop lagi. For int j nilainya jumlah selama lebih besar dari indeks, sampai dia lebih besar dari indeks, tapi dia berkurang ya. Jadi kita mulai dari belakang. Kita mulai mundur ini, tadi kan bertambah, ini lebih besar, karena tujuannya supaya datanya tidak tertimpa. Lalu kita menggeser dengan cara potong yang ke J itu sekarang sama dengan potong yang ke J kurang 1. Jadi misalnya kalau sekarang dia mulai, kan jumlahnya tadi 1 kan, berarti dia mulai dari 1, potong yang 1 itu sama dengan potong 0. Jadi indeks ke 1 sekarang menyimpan nilai 0, berarti dia bergeser kan ke kanan. Oke, sekarang kita keluar dari loop ini ya. Kita mengisi kedua bagian yang baru tadi, yaitu potong indeks sama dengan setengah untuk menyimpan hasil potongan yang pertama tadi. Lalu kita juga menyimpan potong indeks plus 1. Terus sekarang sama dengan setengah juga, karena kan dia sudah dipotong 2. Jadi pasti nilai yang kiri dan kanannya sama kan. Jadi misalnya 50 dipotong 2, kirinya 25, kanannya 25. Jadi dia menyimpan seperti itu. Dan sekarang jumlahnya sudah bertambah 1. Karena dia dipotongkan. Jadi jumlah banyak potongannya sekarang sudah 2. Oke. Jadi loop ini akan bertambah terus-menerus sampai selesai, sampai sejumlah n, sebanyak orang yang mau dibagi. Lalu setelah selesai semuanya, kita meminta untuk mencetak hasil akhirnya dari indeks 0 sampai sebanyak jumlahnya ya. Oke, kita mencetak jumlah. Ya, karena dia float double, maksudnya dia bukan bilangan, bukan integer lagi, kita memakai f bukan d lagi. Potong i. Oke, kita sekarang coba untuk run dan melihat apakah berjalan dengan baik. Oke, banyak, kita ikuti contoh soal saja ya, supaya kita bisa dengan yakin dan pasti mengetahui bahwa ini benar. Kita mau 4 teman dengan panjang lumpia 1000. Lalu kita masukkan 1, 2, 2, 1. Nah, sepertinya ada yang salah ketik di printnya. Oh, ini harusnya titik 01. Coba ya. 4000 1 2 2 1. Oh iya betul, tidak perlu pakai 0. Lalu ini supaya menghindari kemungkinan tidak valid, karena dia kan yang bisa tidak valid itu di bagian ini. Jadi karena kita mendeklarasikan indeks sama dengan b ke i kurang 1, jika seandainya user memasukkan angka 0 di awal,
maka ini jadinya kan 0 dikurang 1 sehingga minus 1, dan itu jadinya crash. Jadi supaya mencegah hal ini, kita masukkan di setelah dikurang 1, jika indeks kurang dari 0 atau indeks lebih dari jumlah, lebih sama dengan jumlah. Pokoknya ini kasus yang tidak valid, berarti keluarkan instruksi input tidak valid, lalu return 1 misalnya. Oke, coba jalankan dulu. 4.1000 lalu 1 2 2 1 250,0 sesuai 250,0 225,0 125,0 250,0. oh iya, ini lupa spasi ya, mungkin bisa di spasi. Coba 2 2 1. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba supaya sama persis dengan soalnya, kita jadikan dia 0 ya, supaya dia jadi tampilannya bilangan bulat. Terus sebenarnya ini kurang akurat kalau misalnya hasil potongannya itu ada desimalnya. Nah, dia jadi sama seperti soal. Tapi supaya dia akurat, lebih baik kalau tadi sih dia 1F, minimal ada desimalnya di belakang. Jadi kalau dia hasil potongnya itu desimal, maka akan kelihatan juga dia koma berapa.